Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Qala radhiyallahu ankum wa tukrahu musawatuhu. الثاني أن يجمعهما مسجد أو فضاء ولم يجد ما بينهما على 300 ذراع. الثالث أن يعلم بانتقالات إمامه بأن يراه أو يرى بعض المأمومين أو يسمعه أو يسمع المبلغ. الرابع أن ينوي الاقتداء به أو الائتمام أو الجماعة. الخامس أن توافق صلاته صلاة الإمام فلا تصح صلاة الكسوف خلف الصلاة المكتوبة ولا تصح صلاة berjamaah. Yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan, karena di zaman Rasulullah untuk membedakan orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman, tidak hadirannya mereka di dalam salat berjamaah. Jadi untuk menandakan keimanan seseorang di zamannya Rasulullah, lihat aja salat berjamaahnya. Kalau tidak hadir di dalam sholat berjamaah, itu menandakan ada kemunafikan di dalam dirinya. Na'udzubillah min ghadabillah. Dan kita tahu pentingnya sholat berjamaah sampai berbeda pendapat para ulama kita. Imam Malik mengatakan wajib fardhu ain. Sedangkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i berbeda pendapat ulama kita. Ulama kita sebagian mengatakan sunnatun muakkadah, yaitu pendapatnya Imam Rafi'i dan Imam Mawardi, dan pendapatnya Imam Nawawi yang mu'tamad, yang dipegang oleh kita ulama Syafi'iyah yang lebih kuat, yaitu fardu kifayah. Konsekuensinya antara perbedaan sunnah dan wajib, fardu adalah kalau sunnah muakkadah saja tidak diperangi orang yang meninggalkan sholat berjamaah tersebut. Tapi apabila dikatakan fardu kifayah apalagi fardu ain, maka wajib diperangin orang-orang yang meninggalkannya secara sengaja. Dan Rasulullah SAW kecam di dalam hadis yang sangat keras. Dalam riwayat kalau tidak salah Imam Bukhari mengatakan, "Qad hamamtu an amura bi rijalin fatuqam bihimus shalah, thumma amuru ala rijalin ma'hum huzbun minal hatab, fa amuru ala diyarin lam tuqam fiha as-shalah illa ahraktuhu buyutahum bin nar." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku punya keinginan, kata Rasulullah SAW, memerintahkan sebagian orang untuk mendirikan salat. Kemudian aku berjalan dengan beberapa orang yang membawa seikat daripada kayu bakar. Kemudian aku lewat ke rumah-rumah, berkeliling ke rumah-rumah yang tidak melakukan salat berjamaah, maka aku bakar rumah mereka dengan api tersebut. Dari situ Imam Malik keras pendapatnya bahwa sholat berjamaah adalah fardu ain. Walaupun kita mempunyai dalil-dalil yang lain yang menandakan bahwa sholat tersebut dikategorikan sunnah muakkadah, sebagian pendapat kita Syafi'iyah, dan yang mu'tamad adalah fardu kifayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis yang lain, "Ma min qaryatin la tuqam fihim salatul jamaah illa istahwadha alaihim syaitan." Tidak ada satu kampung yang tidak mendirikan salat berjamaah padanya di dalamnya kecuali dikuasai kampung tersebut dengan syaitan. Lihat angker banget kampung. Kalau masjidnya kosong, musholanya kosong, masuk kampung itu angker banget kampung. Kenapa? Banyak setannya. Bukan setan jin doang, setan manusia juga banyak. Jadi benar-benar harus diperhatikan sholat berjamaah di dalam rumah kita, di dalam masjid-masjid, di dalam musola-musola. Paling tidak kita kerjakan dengan keluarga kita yang malas banget kayak kita ini, orang-orang malas. Paling kagak dengan keluarga kita sholat berjamaah. Jangan sampai kita tinggalkan sholat tersebut, walaupun pendapat di dalam madhab kita ada yang mengatakan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang nggak pernah ditinggalin oleh Nabi. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan tidak tercatat bahwa Nabi pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun selama diperintahkan sholat tersebut.
Selama diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah Nabi meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Itu di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi mengikrar, membolehkan mendiamkan sahabat, ada yang bersolat sendirian, didiamkan oleh Nabi, itu menjadikan dalil kita bahwa solat tersebut bukan fardu ain. Karena kalau fardu ain tidak didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perhatian kita di dalam sholat berjamaah, apalagi di akhir-akhir bulan Rabiul Awal, bulannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang-orang yang hadir majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Layaknya kita perhatian penuh. Udah mau habis lagi Rabiul Awal. Kenangan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan-peringatan Maulid yang diadakan di mana-mana. Hendaknya membakar semangat hebat kita untuk benar-benar menggembirakan hatinya Nabi. Apa sih hidup kita di dunia ini kalau bukan untuk menggembirakan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mau cari apa kita di dunia? Mau cari kebahagiaan, makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah mewah. Itu bukan tujuan kehidupan orang yang beriman. Dan itu akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan bagi orang-orang yang beriman datang tunduk patuh kepadanya kalau benar-benar dia palingkan semuanya itu hanya untuk Allah tujuannya di dalam kehidupannya, mencari ridha Allah, dan yang paling terbesar jalannya adalah menggembirakan hatinya Rasulullah SAW. Kalau menggembirakan hatinya orang tua kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan kita menggembirakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada yang lebih indah, nggak ada surga, fasilitasnya bahkan di akhirat melebihi adanya Rasulullah di dalam surga tersebut. Adanya dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekasih-kekasihnya berada di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi orang-orang yang benar-benar ingin masuk ke dalam makna cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kalau belum bergelora, belum ada, belum terwujud, belum terbersit hal-hal seperti ini dalam diri kita, hendaknya kita udah mau habis Rabiul Awal, nangisnya benar-benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintanya benar-benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan paling tidak satu waktu kita benar-benar ngoreksi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan kita begini? Walaupun kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi yang dibacakan dalam qasidah. Walaupun sempitnya zaman, kekacauan zaman, kerusakan zaman yang ada di depan mata kita ini, kita masih diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak sampai seperti orang-orang yang di luar di Timur Tengah dalam kesulitannya, dalam kesusahannya, dalam kegelisahannya, dalam kesumpekannya, dalam stres yang tingginya, mencari sanak famili yang hilang, di dalam peperangan, di dalam bombardir yang semena-mena, kezaliman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan di depan mata kita. Di Irak, di Libya, di Suria, Palestina, kemudian di Yaman. Untuk tidur aja sulit, makan aja sulit, mencari sanak famili sulit. Berjalan keluar dari negerinya, mengarungi lautan dengan korban jiwa yang begitu banyak. Kita nggak ada sama sekali itu, dikasih Allah lembut. Kalau boleh diukur maksiatannya, kemungkarannya, mungkin nggak kalah kita. Mungkin lebih banyak kita. Tapi lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kelembutan di negeri kita. Bukan nggak banyak orang yang mengacauin negeri kita. Banyak banget orang yang ingin mengacaukan situasi yang sudah ada di dalam negeri kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan. Dan mudah-mudahan karena banyaknya yang baca maulid, karena masih banyak orang-orang yang mengadakan kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita nggak menyangka bahwa di negeri-negeri orang-orang yang dalam keadaan ujian, mereka kurang di dalam mengingat nabinya, memperingati nabinya, membaca maulid nabinya. Tapi paling tidak kita sadar diri, kita banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelembutannya, kasih sayangnya Allah berlimpah ruah untuk negeri kita. Dan mudah-mudahan Allah tingkatkan terus.
Allah jaga terus, Allah pelihara terus, Allah tambahkan terus kenikmatan di atas kenikmatan sampai Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi kekasih-kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bertahun-tahun lewat untuk kita yang belum bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau dicari lagi? Apa yang mau ditunggu lagi? Sampai kapan kita begitu? Kalau dahulu para ulama, para masyaikh mengatakan kalau seorang murid nggak ketemu Nabi, nggak ngimpi Nabi 7 hari, maka ada kebaikan itu murid. La ilaha illallah. Dan diukur oleh mereka setiap waktunya, bahkan setiap pagi diintrospeksi, dilihat, ditanya satu persatu, malam ini kau melihat Nabi? Apa yang diceritakan oleh Nabi? Apa yang dikatakan oleh Nabi? Apa yang dibuat oleh Nabi? Apa yang... La ilaha illallah. Kita begitu gak sama keluarga kita aja deh. Anak kita, istri kita, tanyain. La ilaha illallah. Jauhnya kita tuh dari semangat. Rindu menabi sallallahu alaihi wasallam, melihat ke dalam diri kita ini lemahnya kita hubungannya. Jauhnya kita hubungannya. Jalinannya kita masih jauh, tipis sekali. Sehingga kita gak merasakan kenikmatan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang kuat hubungannya dengan Rasulullah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Udah Rabiul Awal lagi, mau habis Rabiul Awal lagi. Rasulullah nanti kita, ayo siapa yang merindukan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jamaah Rasulullah. Ya Allah majlis Rasulullah. Orang-orang yang hadir bersamamu setiap minggu, setiap waktu, setiap saatnya. Bersenang, bergembira, menanti kehadiran, menanti melihat. Jangan kau haramkan diri mereka ya Allah. Tapi kalau orangnya nggak punya semangat, gimana mau dikasihnya? Kalau orang yang nggak punya kerinduan, gimana mau ditolongnya? La ilaha illallah. Kalau setiap tahunnya seperti ini, sampai kapan? Kata Habib Umar katanya. Sampai ngitip punggungnya guru mulia. Sampai menegur dengan keras murid-muridnya. Kalau setiap tahun kita doa, kita munajat kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar terpangkit semangat yang hebat, kemauan yang keras untuk dekat dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah. Tapi kalau orang-orangnya melepas dirinya, orang-orang yang nggak punya semangat dirinya, bagaimana bisa masuk dalam hadrahnya Rasulullah SAW? Ini tamparan buat kita. Hati kita sangat keras, dan kita tahu itu. Setiap pribadi kita paham. Siapa yang melihat Nabi setiap hari di sini, setiap malam di sini, tiap minggu deh, tiap bulan deh, setahun deh. Tanya diri kita, kapan kita pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun kenikmatan itu mahal pastinya, mulia pastinya, agung pastinya, nggak di sembarangan orang dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah sangat rindu dengan kita. Rasulullah sangat ingin berjumpa dengan kita. Kenapa kita nutup dirinya? Kenapa kita hijab diri kita terus-menerus? Gak ada sama sekali pikirannya, kerinduan sama sekali. Banyak yang sholawat dengan Rasulullah SAW. Sudah ditata, diarahkan. Ini sholawat baca, ini sholawat baca, ini dzikir baca, ini. Kalau dulunya kita didiemin, sekarang udah diarahin baca ini, baca ini, baca ini. Itu peluang yang sangat besar. Pintu yang sangat lebar untuk kita masuk dengan mudah. Kalau kita nyari-nyari sendiri, nggak mungkin ketemu jalannya. Susah orang-orang seperti kita. Tapi kalau udah ada isyarah dari seorang yang punya hubungan kuat dengan Allah dan Rasulnya, gampang masuk. Tapi kembali, tanya diri kita masing-masing. Ada gak keinginan itu keras dalam diri kita? Sampai kapan kita mau berjumpa dengan Rasulullah? Sampai nyawa kita dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala baru sadar. Gak timbul-timbul itu keinginan keras di dalam diri kita untuk membahagiakan, menggembirakan hatinya Rasulullah SAW. Walaupun kita ngajarin yang kecil-kecil, masalah yang kecil-kecil, keluarga kita, anak istri kita, kerabat kita, famili kita, tangga kita, sahabat kita. Yang kita mampu aja deh. Kalau sekarang kita lihat ulama gak besar-besar, ngajarin ilmu-ilmu gak berat-berat, yang kecil-kecil aja, tapi mempunyai pengaruh yang begitu dahsyat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan ulama-ulama dahulu yang kaliber-kaliber, tokoh-tokoh dari ulama-ulama Islam yang dahulu.
dengan kajian-kajian yang begitu mendetail, mendalam. Kita sekarang kajian-kajian yang sederhana. Umat awam ini sangat sederhana kajiannya. Tapi Allah berikan tumpah ruahnya. Begitu dahsyat pertolongannya, rahmatnya. Dibuka hati-hati manusianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadiri, untuk datang, untuk susah payah. Kembali kepada kitanya. Kalau kitanya nggak punya semangat, ya susah memang. Kalau kitanya nggak mau menguatkan kita punya keinginan dengan Allah dan Rasulnya, apa boleh buat? Jangan sampai kita ditinggalin ulama-ulama kita. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah berusaha, mereka sudah mengatakan, mereka sudah semuanya nasihat dikeluarin, anjuran dikeluarin, peringatan dikeluarin, diingetin terus. Untuk apa lagi yang mereka tunggu? Kalau memang nggak mau katanya Habib Abu Bakar kita punya guru, bagaimana? Aku udah ajak, aku udah nasihatin, aku udah tarik, aku udah bawa, tapi kalian lepasin lagi, gimana katanya? Apa yang harus kami perbuat katanya? La ilaha illallah. Dan begitu seluruh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aja sedikit kita kemauan, ada aja sedikit kita punya semangat tuh, tarikannya kuat. Hebat mereka. Tapi tanya lagi diri kita, mau nggak kita ditarik? Mau nggak kita dibawa? Kalau ngandelin orang-orang kayak kita, ngandelin diri kita sendiri untuk berjuang, untuk berlatih, untuk berolahraga ruhani, nggak nyampe-nyampe gitu. Dengan keadaan diri kita, dengan asupan yang kita makan, dengan apapun yang kita perbuat, lingkungan yang ada, berat medannya. Tapi kalau didorong, kalau dibawa, kalau ditarik, kalau perlu mereka gendong kita. Tapi kalau kita nyelompat-lompatan, gimana mau digendong? La ilaha illallah. Ayo, di akhir-akhir bulan Rabiul Awal semangat akan banyak lagi tempat-tempat peringatan yang asarnya kuat, pengaruhnya hebat, tarikannya kuat. Tempat orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati, dikit lagi di Habib Kuncung, kemudian di Al-Hawi, kemudian di Kuitang, kemudian di Bogor. Jangan sampai sekali kita abaikan, kita remehkan. Tarikannya begitu dahsyat. Itu tempat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan samain dengan tempat kita. Jangan samain dengan orang-orang kayak kita. Mereka punya hubungannya sangat hebat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir punya catatan khusus dari mereka. Punya perhatian khusus dari mereka. Walaupun kita bikin 1000 kali maulid, nggak sama dengan 1000 sekalinya mereka. Tempat-tempat seperti mereka. Dorongannya harus kita semangatin lagi diri kita. Kita ingetin lagi diri kita. Ayo semangatin terus. Udah mau akhir-akhir Rabiul Awal, banyakin lagi salawatnya kepada Rasulullah SAW. Dan perhatian lagi kita dalam ibadah kita dengan Allah, terutama sholat. Apalagi sholat berjamaah yang sudah mulai kita masuk di dalam pembahasannya pada malam hari ini. Faslun fi syurutil jamaah. Pembahasan di dalam syarat-syarat berjamaah. Al-jamaah lugatan di dalam bahasa fikihnya, di dalam bahasa Arabnya taifah, kelompok. Dan yang di dalam ilmu fikihnya, definisinya irtibatul ma'mum bil imam. Ikatan seorang makmum dengan imam. Biniyatin, dengan niat. Kalau dia niat untuk berimam dengan seseorang, itu masuk di dalam kategori jamaah walaupun satu orang. Walaupun makmumnya satu orang, cukup sudah di dalam kategori berjamaah. Mengikat diri seorang dengan seorang imam, itu dinamakan jamaah. Dan ini khususiyah lagi, khususiyah buat umatnya Nabi. Umat-umat terdahulu nggak ada perintah ini. Nggak ada yang melakukan jamaah seperti kita. Kita memang dimanja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu banget Allah Subhanahu wa Ta'ala kelemahan, kemalesan, kekurangan diri kita ini, kita dimanja. Kerjaan sedikit, pahalanya gede. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatul jama'ati tafdulu an salatil fadhi bi 27 darajah wa fi riwayat ta'dilu bi 25 darajah. Salat berjamaah melebihi, sebagian mengatakan mengimbangi
daripada 27 kali sholat sendirian. Dan jangan kira kelebihannya itu 1 derajat aja kita beda, udah 500 tahun perjalanan di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita ceritakan seorang, dia nggak berjamaah di sholat isya, ketinggalan sholat berjamaah dengan kawan-kawannya di awal waktu, bukan nggak berjamaah, dia ninggalinnya di awal waktunya. Dan ngimpi temannya melesat jauh. Dibilang, kenapa aku tertinggal jauh katanya? Engkau telat melakukan sholat berjamaah. Walaupun sebagian ceritanya dia tidak membayang berjamaah sholat isya. Akhirnya dia pikir dengan sholat 27 kali bisa mengimbangi daripada ketelatannya dia. Dia sembahyang 27 kali sembahyang isyanya. Tetap dia lihat temannya melesat jauh katanya. Temannya, bukankah ente dikatakan oleh Allah Subhanahu, dikatakan oleh Rasulullah bahwa sholat berjamaah melebihi, nggak seimbang, melebihi daripada sholat sendirian. Dia menyesali, menangis dalam keadaan dirinya. Berapa kali kita ninggalin jamaah dalam umur kita? Setahun ini aja udah berapa hitungan yang kita tinggalin sholat berjamaah. Hati-hati, penyakit nifak ada banyak masih di dalam diri kita. Orang yang nggak merasakan dirinya punya penyakit nifak, dia terkena penyakitnya. Orang yang merasa aman-aman, tenang. Mungkin juga kayak kita nih yang di mimbar, ngasih ngajak orang, tapi kitanya jauh. Ini lebih parah lagi kita lebih jauh lagi kita. Berat lagi itu tanggung jawabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan dengan kuat kemampuan kita, jangan sampai kita lalai daripada sholat berjamaah. La ilaha illallah. Dan ini khususiyah buat umatnya Nabi SAW. Umat-umat terdahulu nggak diperintahkan oleh para nabinya, nggak dianjurkan oleh para nabinya untuk melakukan sholat berjamaah. Ini khusus untuk umatnya Nabi SAW. Al-awwal an la yataqaddam ala imamihi. Syarat yang pertama, syurutul jamaati sittatun. Syarat sholat berjamaah ada 6. An la yataqaddama ala imamihi, tidak mendahulunya dari posisi imamnya. Tidak mendahulunya dari posisi imamnya. Posisi orang yang sholat gimana? Kalau diri dengan tumitnya, kata ulama. Nggak boleh mendahului tumitnya dia, tumitnya si imam. Kalau diri, kalau duduk dari ilyahnya, pantatnya. Nggak boleh dia berdiri di depan pantatnya si imam. Kalau imamnya miring sembahyangnya, nggak boleh melebihi daripada punggungnya si imam. Kalau imamnya celentang, nggak boleh kakinya melewati palanya si imam. Ya cuman lebih baik kalau imamnya ada yang lain ya ganti. Jangan imamnya hampir celentang tuh imam. Kita sembahyang dengan imam celentang. Ya kalau itu benar-benar orang kampung itu kelewatan tuh, nggak ada yang bisa jadi imam sama sekali. Paksain juga deh imamnya, sampai tiduran juga dipaksain jadi imam. Tapi kalau memang ada yang lain ya lebih afdol imam yang lain yang lebih sempurna bisa melaksanakannya lebih sempurna sholatnya. Yang bisa berdiri lebih afdol daripada yang duduk. Yang bisa duduk lebih afdol daripada yang menyamping. Yang menyamping lebih afdol daripada yang celentang. Itu di sholat fardu terutama. An la yataqaddama ala imamihi. Tidak mendahului di atas posisi imamnya. Mendahului dengan tumitnya, mendahului dengan pantatnya, mendahului dengan punggung sampingnya, bagian samping dirinya, dan tidak mendahului dari kepala posisi imam yang sembahyangnya celentang. Wa tukrahu musawatuhu, makruh kita bersejajar dengan imam. Sejajar tumit dengan tumit, sejajar dengan imam. Karena mau nggak mau nanti kalau dianya lebih tinggi akan melebihi lututnya dari imam. Sebagian ulama mengatakan
Itu sejajarnya, posisinya itu mendahului dengan seluruh kritériat anggota tubuh si imam ketika sujud. Ketika sujud kan anggota tubuhnya tujuh-tujuhnya sujud si imam. Nah, si makmum nggak boleh mendahului dari 7 anggota sujudnya imam. Kalau tadi kan hanya berdiri aja. Posisi berdiri ya dengan tumit. Tapi sebagian pendapat dengan seluruh posisi imam ketika sujud. Nggak boleh mendahulinya. Kalau dia imamnya sujudnya yang ini, dia punya dengkulnya lebih maju daripada imamnya. Atau kepalanya lebih maju daripada kepala imamnya. Ya karena dia lebih tinggi. Dan dia sembahyangnya nggak mau belakangin imam. Hampir sejajar banget dia. Akhirnya ketika sujud, pasti apa? Lebih tinggi dia dari imamnya. Lebih maju dia daripada imamnya. Walaupun demikian, makruh dia melakukan hal tersebut. Yang batal tadi itu. Kalau dia di dalam berdirinya, dia tumitnya maju daripada tumit imamnya. Pantatnya lebih maju dari pantat imamnya. Kalau dia kakinya lebih maju dari pantat imamnya. Kalau imamnya nyamping, dia lebih maju daripada badan si imamnya. Atau imamnya celentang, dia lebih maju daripada pala si imamnya. Dan kalau dikategorikan makruh, kata ulama, kalau sholatnya itu makruh, sejajar dengan imamnya. Tumit dengan tumit sejajar dengan imamnya. Itu di dalam pendapat kita Imam Syafi'i menghilangkan pahala jamaahnya. Dengan melakukan hal-hal yang makruh di dalam sholat, di dalam berjamaah, maka hilang pahala sholat berjamaahnya. Itu pendapat di kita, di ulama Syafi'iyah kita. Walaupun ada yang mengatakan itu masalah pahala bukan urusan ulamanya. Ulama hanya mengatur tata caranya dan keabsahannya. Masalah pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita ngambil pendapat fuqahanya. Itu pendapat ulama-ulama tasawufnya. Kalau urusan pahala bukan urusan ulama-ulama fikih lagi, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ulama fikih hanya mengatur syaratnya, rukunnya, keabsahan amalan ibadahnya. Wa tukrahu musawatu, dan makruh mensejajarkan dirinya dengan imamnya dengan tadi itu. Kalau kategorinya diri ya dengan tumit. Kalau dia duduk juga ya pantatnya nggak boleh lebih pantat si imam. Mesti di belakang pantat si imam. Kalau dua-duanya sembahyangnya duduk. Kalau sembahyang celentang nyamping ya belakang sampai badan si imam. Kalau di sembahyangnya celentang mesti di belakang palanya si imam. Atsani an yajma'uhuma masjidun aw fada'un. Yang kedua syaratnya harus bersatu di dalam satu masjid atau di dalam satu ruangan yang tidak terpisah di antara keduanya, antara makmum dengan imam, jaraknya melebihi 300 dhira', 150 meter kurang lebih ya. Kalau satu dhira' kita ambil standarnya 45, kita ngambil supaya hitungannya gampang 50 cm dah. Kalau 300 berapa? 150? Ya, 150 cm kan? Kalau 300 dibagi 2, ya kan? 1 meter 100 cm. 1 dhira' 50 cm. Kalau 1 meter 100 cm kan? Iya 100 cm kayak lemes banget. Kalau 1 meter 100 cm, 50-nya kemudian dikali 300. 150 meter. 300 dhira'. Iya. Benar enggak? Keder semuanya. 300 dhira'. 300 dhira'. 1 dhira'-nya 45 cm. Itu yang ukuran standarnya. 1 dhira' itu dari ujung jari-jari ke sikut. Itu 1 dhira'. 1 dhira'. Iya, 1 dhira'. Ini 1 hasfah. Iya 150 cm, 150 meter. Kalau perbedaannya antara makmum kosong, makmum di sono. Ini nggak ada nih barisan sama sekali. Makmum sembahyang di sini sembahyang. Emang sih
Aneh juga orang begitu tuh, sedeng juga tuh orang. Tapi ulama menggambarkan seperti itu. Mungkin aja si makmum telat, dia lihat ada orang sembahyang, dia sembahyang aja, mungkin aja. Itu gambaran yang jauhnya. Tapi itu dibahas oleh ulama. Kalau antara perbedaan terpisahnya antara si makmum dengan imam sampai jarak 300 dhira', maka sah sholat berjamaahnya, tapi hilang pahala berjamaahnya. Kalau lebih dari 300 dhira' nggak sah. Bayangannya bukan hanya di masjid. Inti jangan bayangin di masjid. Bayanginnya di luar masjid, di area. Karena nanti ada, walaupun terpisah dengan kali, walaupun terpisah dengan jalanan, orang sembahyang di jalanan sono, kita sembahyang di jalan sini. Beda antara kita dengan shaf terakhir atau imam. Shaf terakhir atau si imam. Antara shaf yang terakhir atau si imam, bedanya 300 dhira', karena udah diputusin dengan apa tuh? Dengan kali, dengan jalanan. Sah nggak? Sah. Kalau jalanan itu yang memisahkan kita tidak lebih daripada 300 dhira'. Tapi kalau lebih dari 300 dhira', maka tidak sah. Karena syaratnya berjamaah tidak boleh si imam dengan makmum berbeda, berpisah tempatnya itu tanpa adanya soft ya. Jadi berbedanya antara si imam dengan si makmum atau dengan akhir soft yang mengikuti imam dengan makmum yang baru tadi itu. Antara dia dengan soft terakhir terpisah dengan 300 dhira'. Ini bisa terjadi kalau kita sembahyang di masjid yang gede banget. Pernah di Masjid Nabawi. Orang-orang kadang-kadang telat, imamnya di ujung. Soft-softnya tuh kosong. Berapa soft tuh kosong. Kita telat, kadang-kadang udah masuk masjid, udah aja kita sembahyang. Kalau perbedaannya jarak antara soft yang terakhir dengan si makmum 300 dhira', maka nggak sah. Nggak sah, itu sholatnya. Atau antara si makmum dengan soft yang terakhir. Bedanya 300 dhira', maka tidak sah itu sholat berjamaahnya. Ats-tsalis, yang ketiga, an ya'lama bintigalati imamihi, mengetahui dengan perpindahan daripada gerakan imamnya, baik dengan melihatnya sendiri atau melihat bi an yarahu, dengan dia melihatnya sendiri, kalau dia melihat imam langsung. Au yara ba'dhal ma'mumin, dia melihat sebagian makmum yang di depannya. Lihat bagian makmum yang di depannya. Au yasma'ahu, atau dia dengar daripada perpindahan imamnya, takbir imamnya. Atau bian yasma'al muballigh, dia mendengar orang yang jadi muballigh. Gerakan-gerakan itu disampaikan oleh muballigh. Nah, itu sah. Kalau dia nggak sama sekali, lihat kagak, lihat makmum kagak, dengar kagak, gile aja dia. Dia sembahyang, ada yang begitu, yang malas-malas begitu ada. Dia ngambil mazhab yang lain. Dia sembahyang di hotel, orang sembahyang di Ka'bah. Lihat kan Ka'bah nih, di hotel. Itu orang-orang yang malas itu. Nggak ngelihat gerakannya si imam, nggak ngelihat gerakan si makmum. Mau gimana, hotel tingginya segitu. Kalau kedengeran di hotel ya mungkin masih ada mubalighnya. Kalau kedengeran, kadang-kadang kagak, nggak kedengeran di kamar. Langsung jadi makmum. Ar-rabi' an yanwiyal iqtida' bihi. Yang keempat, dia niat untuk menjadi ngikut dengan seseorang. Baik dia usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin muqtadiyan bahasanya. Jadi bukan hanya makmuman bahasanya. Boleh dengan kata muqtadiyan, ngikut sama, meneladani kalau bahasa Indonesianya yang di depannya. Atau i'timaman dengan bahasa makmuman. Atau dengan bahasa jama'atan, usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin jama'atan, makmuman, muqtadiyan, boleh, itu kata ulama. Pokoknya ada kata yang mengikat antara dia dengan si imam, itu selesai. Mau bahasanya muqtadiyan, mau bahasanya makmuman, mau bahasanya jama'atan, sah. Karena makna tersebut adalah ikatan dirinya dengan si imam. Al-khamis an tuwafaq salatu salata imamihi.
Harus sesuai sholatnya, gerakannya dengan sholat gerakan imamnya. Ada sholat yang gerakannya beda dengan gerakan imamnya. Apa? Sholat subuh dengan sholat jenazah. Sholat jenazah nggak ada. Sholat apa aja deh, bukan sholat subuh. Sholat apa aja dengan sholat jenazah. Ini orang nggak tahu, dipikirin bayang beneran atau sembahyang jenazah nih orang. Ya itu digambarin ulama seperti itu. Jangan ketawa. Ulama menggambarkannya seperti itu. Ada orang nggak tahu dia lagi mau sholat jenazah, ini orang main khabar khair deh. Hatinya polos, dia main langsung aja, tepok si imam. Ya, tahu imamnya lagi sholat jenazah. Ya nggak sah. Kenapa? Gerakan sholat jenazah beda dengan gerakannya. Kalau gerakannya sama, walaupun beda rakaatnya nggak masalah. Nah, dia sembahyang maghrib, kita sembahyang isya. Nah, dia sembahyang, ini orang yang malas nih, sembahyang subuh, dia sembahyang zuhur. Sembahyang subuhnya di zuhur. Sembahyang subuhnya di zuhur. Ini orang khabar khair nih. Tak tahu dia sembahyangnya subuh. Apa deh? Boleh terusin. Terusin dia mufarakah dengan imamnya, diterusin 2 rakaatnya. Dia naik, kalau ke 3 rakaat, dia naik tambahin 1 rakaatnya lagi. Dia niat berpisah dari imamnya. Tapi yang tadi hitungannya sah. Jamaahnya dengan itu orang sah. Kenapa? Karena gerakannya masih sama kategorinya. Ada gerakan yang nggak sama, sembahyang gerhana. Gerhana kalau kita ikutin materi yang terbaiknya, cara yang sempurnanya, ada 2 ruku, ada 2 i'tidal. Itu gerhana bulan atau gerhana matahari, ada 2 ruku, ada 2 i'tidal. Kalau si imam melaksanakannya dengan sempurna, dengan 2 ruku, 2 i'tidal, nggak sah orang yang sembahyang di belakangnya, sembahyang fardu, di belakangnya dia sembahyang, depannya salat gerhana, misalkan. Apa? Nggak sah. Kenapa? Karena gerakannya sudah beda. Ini 2 ruku, ini 2 i'tidal. Kalau disembahyang gerhananya dengan 1 ruku, dengan 1 i'tidal, disahkan oleh ulama. Karena apa? Yang penting gerakannya itu tidak berbeda dengan imamnya. Kalau imamnya ada gerakan sholatnya berbeda, maka tidak sah. Kalau gerakannya masih sama, tapi kuranglah. Tadi itu yang 1 3 rakaat, yang 1 4 rakaat, yang 1 2 rakaat, yang 1 3 rakaat, yang 1 2 rakaat, yang 1 4 rakaat. Masih dibolehkan ulama. Masih disahkan. Walaupun tadi kembali dikategorikan makruh. Kalau dikategorikan makruh, berarti apa? Sebagian ulama kita Syafi'iyah mengatakan pahala jamaahnya hilang. Tapi apa? Sah sholatnya. Fala tasihhu salatul kusufi khalfas salatil maktubah. Maka tidak sah sholat kusuf gerhana matahari dan bulan khalfas salatil maktubah, di belakang sholat orang yang sembahyang berfardu. Sah. Dan kebalikannya, sholat fardu di belakang sholat kusuf atau sholat kusuf di belakang sholat fardu, nggak sah. Wala tasihhu subah khalfal jenazah tuh. Tidak sah sembahyang subuh di belakang sholat jenazah. Dan kebalikannya, walal jenazah khalfas subhi. Dan tidak juga sholat jenazah di belakang sholat subuh. Yang keenam, ayat an yutabi'ahu. Yang keenam, syaratnya harus mengikuti imamnya. Kalau taqaddama ala imamihi, kalau dia mendahului imamnya, biruknaini fi'liyaini, dengan 2 rukun gerakan. 2 rukun gerakan. Imam diri, ruku, i'tidal, udah 2 gerakan tuh. Ruku, i'tidal. Dia masih diri aja. Atau dia mendahuluinya. Mendahului imam dia masih diri, dia udah ruku, dia udah i'tidal. Mendahului imam atau telat dari imam dengan 2 ruku, ada 2 rukun fi'liyaini bi ghairi udhrin. Kalau dimendahului imamnya dengan 2 rukun, udah batal. Udzur dengan enggak udzur sama. Karena fahisyah dia melanggar si imam dengan kerjaan yang sangat fatal. Mendahului imamnya sampai 2 rukun. Kemarin 1 rukun aja kalau sengaja batal. Kalau kita tahu imamnya dalam keadaan sujud kita diri, sengaja batal. Mesti balik, kalau enggak batal sholat kita. Nah, ini 2 rukun. Atau membelakangi terlambat dengan si imamnya dengan 2 rukun secara udzur. Kalau ada udzurnya enggak batal. Kalau dengan udzur batal. Dan tanpa udzur batal. Bi ghairi udhrin batalat salatu. Harus mengikuti imam apabila dia mendahului imamnya dengan 2 rukun gerakan atau membelakangi imamnya dengan 2 rukun gerakan tanpa udzur, maka batal sholatnya. Kalau ada udzur, seperti apa udzurnya?
lambat dibacanya. Atau imamnya cepet banget. Imamnya kecepetan bacaannya. Dia masih baru belajar baca. Sehingga bang, nggak ngimbangin imamnya dia. Nah, itu dimaafkan sampai 3 rukun. Sampai 3 gerakan. Rukun gerakan. Nah, dari imamnya di ruku, i'tidal, sujud. Bangun dari sujud di masjid diri, udah batal. Udah 3. Jadi ditungguin imam. Dari ruku ditungguin, i'tidal ditungguin, sujud ditungguin, masih aja diri ini orang. Ngapain ngikutin nih? Udah mau balik lagi si imam ke diri. Setiap rukun akhirnya begitu. Maka dia batal sholatnya. Au takhallafa anhu bi'udhrin, atau membelakangi imamnya dengan satu udzur, udhira ila salasati arkanin tawilah. Maka dimaafkan dia dengan 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang, ruku. Tidak enggak dihitung. Sujud balik ke balik dengan balik dari gerakan jalsatul istirahah enggak dihitung. Tidak enggak dihitung, jalsatul istirahah enggak dihitung. Kenapa? 2-nya masih rukun qasir, rukun pendek. Ini hitungannya rukun 3 yang panjang. Berarti apa? Dari ruku tidak enggak dihitung, sujud dihitung, istirahat dihitung, sujud lagi dihitung. 3 udah mau bangun lagi ke rakaat yang kedua nih imam, masih diri aja tuh makmum. Ngapain ngikutin teh? Walaupun ya kategorinya ini orang belet banget, ya percuma ngikutin imam. Pasti rakaat keduanya begitu juga, rakaat ketiganya begitu juga. Cari imam yang lain yang bisa dia seimbangin deh. Paling tidak dia nggak terlalu parah seperti itu. Jadi dia dimaafkan sampai 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang itu udah mau balik posisi ke diri lagi si imam. Kabut qiraah, seperti orang yang lembek di dalam bacaannya, lambat di dalam bacaannya. Ini perhatian kita di dalam sholat berjamaah syarat-syaratnya. 6 syarat ini hendaknya kita perhatikan dalam sholat kita. Nah, nanti pembahasannya yang hanya di mukhtasar sangat ringkas. Ada perbedaan antara makmum dengan imam kalau di dalam masjid. Kalau di dalam masjid dua-duanya nggak masalah antara, dan tangga masjidnya di dalam masjid. Tangga masjid ada di dalam masjid. Yang penting mungkin sampai ke imamnya, itu makmum, walaupun dia harus balik badan. Yang penting si makmum bisa ke imam dengan posisi apapun. Kayak sekarang nih. Ya, imamnya di sini, makmumnya di atas. Asal itu tangga bagian dari wakaf masjid, nggak masalah. Si makmum yang dari sini kan mau ke imam mau terbang, mau loncat, nggak mungkin kan? Dia mesti balik badannya dia, ke tangga sampai ke imam, menuju ke imam. Bisa gak nyampe? Bisa. Ada tangganya di dalam masjid, iya. Kalau tangganya di luar masjid, itu hitungannya lain. Nggak boleh dia harus sampai ke imam dengan balik badan. Kalau tangganya bukan hitungan masjid, maka hati-hati di masjid-masjid yang tangganya itu bukan bagian dari masjid. Nah, kalau sembahyang di atas nggak sah. Kenapa? Nggak bisa sampai ke imamnya, dia mau loncat. Kalau di dalam masjid masih dimaafkan oleh ulama kalau dia bisa sampai yang penting dengan imamnya, walaupun dia harus balik badan, seolah-olah di jalan biasa. Yang penting nyampe bisa. Dan kalau di dalam masjid ada pintu yang menutupi dia atau jendela yang menutupi dia, kalau jendelanya masih bisa didorong, masih bisa terbuka, nggak dipaku, nggak dikunci, itu pintu masih disahkan. Kalau kita mungkin di sini kecil, kalau di Istiqlal kan banyak pintu-pintu, atau di Masjidil Haram berpintu-pintu, terus setiap ruangan ada pintu-pintunya. Nah kalau kita menuju si imam nggak bisa karena terhalang dengan pintu, terhalang dengan jendela yang terkunci rapat, nggak bisa dibuka, ya nggak sah. Walaupun dalam satu masjid. Kenapa? Karena nggak mungkin dia nyampe ke imam. Si makmum nggak mungkin sampai kepada imamnya, gimana dia? Walaupun tadi syaratnya bisa dengar, bisa tahu gerakan, tapi apa? Menuju imamnya nggak bisa, nggak sah juga dia. Harus bisa menuju imam tanpa ada penghalang. Pintu yang tertutup rapat, yang dikunci. Kalau nggak dikunci masih bisa dibuka, sah kata ulama. Tapi kalau kuncinya nggak ada atau ditutup rapat, dengan gembok, dengan apa aja deh pokoknya, kalau di barat fikih dengan dipaku, itu pintu nggak bisa sampai ke imam, maka tidak sah.
Ini yang harus kita perhatikan di dalam sholat kita berjamaah, terutama masalah tangga masjid. Ini yang jadi hitungan kita di dalam fikih kita Syafi'iyah. Kalau tangga masjidnya bukan bagian dari wakaf masjid, bukan bagian dari dalam masjid, maka kita harus hati-hati yang sembahyang di atas. Karena yang sembahyang di atas nggak sah. Kenapa? Nggak bisa sampai ke imam, dia mau loncat. Kalau di bagian, dia bilang nggak, masjid tangganya memang bagian wakaf masjid, termasuk dari masjid sah. Walaupun dia harus berbalik badan sampainya kepada imam Allah subhanahu wa ta'ala.